Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini Senin 29 Oktober 2023. Saya Pendeta Sarce hendak mengajak saudara sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiga yang esa, kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Dan untuk menjalani sepanjang hari ini Tuhan, kami mau dipandu oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti firman-Mu hari ini, untuk kami lakukan sepanjang hari ini bahkan dalam hari-hari hidup kami. Dalam nama Yesus kami buka hati menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini mengambil tema melayani dengan pengorbanan. Dengan bacaan dari 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Nah Bapak Ibu kekasih, untuk menggali firman Tuhan hari ini, kita akan dipandu dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apa yang dialami Paulus dalam pelayanan? Dalam ayat 2a dikatakan Paulus telah dianiaya dan dihina di Filipi. Pertanyaan kedua, apa yang diberikan Allah kepada Paulus dalam pemberitaan Injil? Allah menganugerahkan pertolongan kepada Paulus sehingga Paulus memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Allah. Nah, saudara kekasih, dari bacaan hari ini maka pengajarannya bagi kita adalah pada ayat 2 Paulus ingin mengungkapkan fakta sebagai pemberita Injil. Bagaimana ia harus menghadapi konsekuensi yang cukup berat, yaitu ditangkap, diadili, dipenjara, difitnah. Dia harus berkorban dalam penderitaan untuk Injil. Selain itu juga Paulus sedang mengungkapkan bagaimana perjuangan yang begitu berat ketika Paulus memberitakan Injil di Filipi, sebelum ia memberitakan Injil di Tesalonika. Inilah harga pengorbanan yang mahal yang harus dibayar oleh Paulus. Ujian, kesukaran, penderitaan dan aniaya, walaupun ditentang, didera, dipenjara, dibelenggu, semua tantangan, hambatan, kesulitan yang datang silih berganti dalam hidup Paulus itulah tidak memudarkan semangat Paulus dalam memberitakan Injil. Dalam segala keadaan, Paulus tetap menjunjung kemuliaan Tuhan. Paulus tidak kecewa, Paulus tidak mudah putus asa. Ia tidak mengasihi diri sendiri. Ia tidak berhenti melayani Tuhan. Malah justru sebaliknya, ia makin giat dan rohnya tetap berkobar-kobar bagi Tuhan. Rasul Paulus rela melakukan apa saja dan berani mati demi Injil. Karena baginya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara terkasih, sama halnya dengan Paulus, pengalaman Paulus dalam melayani Tuhan. Dia harus berkorban dalam penderitaan, dia harus membayar harga. Maka mungkin saat ini kita juga menghadapi masalah, tantangan dan hambatan yang tidak kalah sulitnya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Kadang kinerja pelayanan kita tidak diperhitungkan, tidak dihargai, padahal kita sudah melakukan yang terbaik. Kadang harus difitnah, kadang harus dicemooh, kadang harus dicurigai, padahal sudah mengorbankan waktu, materi, tenaga, dan kemampuan bagi Tuhan. Itulah harga sebuah pelayanan. Itulah pengorbanan yang akan kita alami dalam pelayanan. Karena pelayanan yang tidak mengorbankan apapun, tidak akan mencapai apapun. Ukuran pelayanan yang kuat dan berkualitas adalah pengorbanan. Ketika kita tidak dihargai, ketika kita ditolak, ketika kita mengalami penderitaan, batin, hati, pikiran, perasaan, namun tetap maju dalam melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Saudara, kalau kita mau jujur, banyak dari kita ketika mengalami kesulitan dan tantangan, seringkali mengubah komitmen kita dalam melayani Tuhan. Kesukaran dan tantangan yang dialami kadang mematahkan semangat seseorang untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam pelayanan. Menderita, kecewa, tidak diterima, tidak dihargai, seringkali menjadi duka dalam melakukan pekerjaan pelayanan itu. Tidak ada kesediaan untuk berkorban. Padahal yang Yesus kehendaki dalam hidup kita adalah kita tetap maju, tetap kuat, tetap semangat dalam pelayanan.
sekalipun harus ada harga yang dibayar, sekalipun ada pengorbanan yang harus kita alami. Karena pengorbanan dalam sebuah pelayanan adalah sebuah keistimewaan. Oleh karena itu, mari kita tetap maju dalam pelayanan, sekalipun ada harga yang harus kita bayar. Yesus adalah teladan bagi kita tentang makna pelayanan dan pengorbanan. Paulus sudah menunjukkan teladan pengorbanan itu kepada kita. Maka kita ketika menghadapi kesulitan, tantangan, hambatan dalam pelayanan, sebagai sebuah harga yang harus kita bayar, sebagai sebuah pengorbanan yang harus kita alami, kita tetap maju dan semangat dalam melayani Tuhan. Nah, saudara kekasih, berdasarkan uraian firman Tuhan hari ini, maka komitmen yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kita didorong untuk mau berkorban bagi Allah dalam pelayanan. Yang kedua, tetap kuat dalam menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan dalam pelayanan, karena itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Yang ketiga, melayani Tuhan berarti merelakan diri siap berkorban. Berkorban waktu, tenaga, pikiran, perasaan, materi. Mungkin juga berkorban nyawa. Mari kita bagikan firman Tuhan hari ini kepada saudara-saudara kita supaya mereka juga diberkati lewat firman ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini, mengajarkan kami untuk tetap maju semangat kuat dalam melayani Tuhan. Sekalipun harus ada harga yang harus kami bayar, sekalipun ada pengorbanan yang harus kami alami, karena itulah yang harus Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Mampukan kami semua untuk terus maju dan semangat dalam melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.